terkait kemarin itu kan narasinya di video itu kan awalnya turun dibuka dengan video di kandang harimau atau di eksibit harimau atau singa ya. Tapi sebetulnya dia itu lokasi turunnya di eksibit flamingo atau di kandang flamingo yang letaknya itu masih di depan. Jadi burung berarti. Jadi bukan dia tuh nggak turun di mana, nggak turun di area harimau sebetulnya. Tapi orang pada mengira itu turun di area harimau. Padahal sebenarnya itu enggak. Itu di area yang paling satwa pertama yang dilihat di Taman Safari Bogor itu yaitu flamingo. Nah, kalau terkait aturan sudah jelas ya kalau di area Safari Journey itu tidak boleh turun dari kendaraan yang pertama, dan juga tidak boleh memberikan makanan kepada satwa itu di luar makanannya. Jadi makanan yang kita rekomendasikan untuk satwa-satwa Taman Safari itu cuma 2 sebetulnya, buah dan sayuran. Jadi Taman Safari itu punya tempat pengelolaan sampah sendiri ya, namanya Integrated Waste Management. Jadi di mana sampah-sampah yang diproduksi oleh Taman Safari dikelola sendiri, dikelola oleh IWM, kita nyebutnya IWM itu, untuk dijadikan lagi bahan materi yang bisa dijual ya oleh IWM. Kalau sampah-sampah itu kan memproduksi maggot ya. Maggot itu ternyata memiliki nutrisi dan akhirnya bisa punya nilai ekonomi. Bicara Bogor. Kali ini podcast Radar Bogor kedatangan tamu perwakilan dari Taman Safari Indonesia Bogor dengan Markom Manajer Pak Danang Wibowo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Wah, puasa tetap semangat ya. Insya Allah. Ya, Pak, langsung aja nih. TSI, apa kabarnya sekarang? TSI Bogor. Kabarnya, TSI kabarnya alhamdulillah. TSI Bogor itu masih sama seperti yang dulu, masih dikunjungi banyak wisatawan, masih ramai, terus juga satwa-satwanya dalam kondisi sehat, terus juga kita masih ada performer juga, Istana Panda juga masih ramai dikunjungi, dan juga sekarang masih jadi salah satu wisata favorit lah di puncak itu TSI. Oke. Ini kemarin sempat viral nih, yang oknum masyarakat, ya. Turun dari kendaraan ya. Betul. Itu sebenarnya seperti apa sih mungkin aturan, ya mungkin pemirsa harus tahu aturan untuk berkunjung ke Taman Safari itu harus seperti apa? Yang pertama meluruskan dulu ya, yang terkait kemarin itu kan narasinya di video itu kan awalnya turun dibuka dengan video di kandang harimau atau di eksibit harimau atau singa ya. Tapi sebetulnya dia itu lokasi turunnya di eksibit flamingo atau di kandang flamingo yang letaknya itu masih di depan. Jadi burung berarti. Jadi bukan dia tuh nggak turun di mana, nggak turun di area harimau sebetulnya. Tapi orang pada mengira itu turun di area harimau. Padahal sebenarnya itu enggak. Itu di area yang paling satwa pertama yang dilihat di Taman Safari Bogor itu yaitu flamingo. Nah, kalau terkait aturan sudah jelas ya kalau di area Safari Journey itu tidak boleh turun dari kendaraan yang pertama, dan juga tidak boleh memberikan makanan kepada satwa itu di luar makanannya. Jadi makanan yang kita rekomendasikan untuk satwa-satwa Taman Safari itu cuma 2 sebetulnya, buah dan sayuran. Dan itu bisa dibawa dari rumah dan juga bisa dibeli di sekitar safari. Tapi untuk aturannya juga ada aturannya lagi. Buah dan sayuran itu tidak boleh dibungkus oleh plastik. Jadi memberikan makanannya itu harus murni buah dan sayuran aja, tidak ada embel-embel plastiknya atau kreseknya di situ, seperti itu. Dan juga yang pasti untuk di Safari Journey itu di area karnivor kita sangat dilarang untuk membuka jendela itu, dan juga turun dari kendaraan. Jika pun ada gangguan bisa menghubungi petugas yang ada di situ. Kalau petugas setiap hari mau di area manapun itu pasti ada yang berkeliling. Itu. Ya, ini terkait plastik.
sebelum juga sempat viral ada Betul, pengunjung Kudanil. masih Kudanil ya, pasti ke Kudanil ya. Nah itu dari dua kasus ini yang turun dari kendaraan dan yang memberikan sampah plastik, makan plastik itu, mungkin ada pelajaran yang dipetik dari manajemen TSI itu seperti apa? Pelajaran yang kita petik itu bahwa pengawasan itu penting ya, dan juga edukasi itu kepada masyarakat itu atau kepada pengunjung itu sangat penting. Edukasi itu sudah kita lakukan berkali-kali sebenarnya melalui media sosial ataupun kita kunjungan media atau berkunjung ke sekolah, tapi lagi-lagi edukasi itu belum menjangkau. Dan ini kami berusaha bagaimana caranya supaya edukasi tentang satwa itu tetap bisa menjangkau semua lapisan masyarakat gitu kan. Jadi ya, kita menggunakan semua platform yang kita punya, yang tadi yang saya bilang itu baik sosial media maupun kedekatan kita dengan media kita gunakan untuk nggak cuma mempublikasikan tentang promosi, tapi juga tentang edukasi tentang satwa. Itu sih yang paling penting, edukasi itu. Ya, sekarang gimana dengan pelaku yang turun itu? Apakah sudah ketemu identitasnya? Identitasnya itu kita sudah identifikasi lokasinya, itu di Jawa Barat bagian selatan. Saat ini tim legal kita masih bekerja untuk mencari identitas atau KTP-nya si pelaku itu. Dan itu dari manajemen sudah memberikan tindakan tegas bahwa satu keluarga itu tidak boleh dilarang lagi untuk masuk atau berkunjung lagi ke Taman Safari Bogor. Seperti itu ya berarti ya? Gitu. Apakah mungkin berlaku ke seluruh Taman Safari di Indonesia? Untuk saat ini baru Taman Safari Bogor. Baru Taman Safari yang Bogor. Tidak boleh berkunjung. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan berlakukan juga ke Taman Safari yang lain. Gitu. Ya, ini menarik nih. Rambaran ini kan ada program baru ya. Salah Rindu Kampung Halaman ya. Apa nih konsepnya? Jadi konsepnya itu iftar atau buka puasa yang tahun ini itu kita lebih ke lokal. Jika 2 tahun ini kan program buka puasa yang ketiga kalinya yang kita selenggarakan. Jika di 2 tahun sebelumnya itu kita menampilkan atau menyuguhkan menu yang Arab-Arab atau juga show yang berbau Arab, saat ini kita mencoba untuk menampilkan yang lebih lokal. Jadi dari konsep makanannya, dari konsep entertainment-nya itu lokal, di mana entertainment-nya itu nanti sekilas tentang kita pulang kampung rasanya seperti apa sih gitu kan. Jadi nanti apa sih kayak napak tilas tentang kejadian-kejadian atau permainan-permainan masa kecil kita di kampung halaman gitu kan. Jadi nanti ada show-nya itu seputar itu, permainan-permainan masa kecil atau permainan-permainan di kampung halaman gitu. Dan makanannya lebih ke lokal juga. Kita ada dari Jawa Barat itu kita ada penyetan, terus ada lalapan juga, terus juga ada tahu telur dari Surabaya. Nah, itu juga kita kombinasi dengan iftar yang tahun ini, seperti itu. Itu berarti paket ya? Paket iftar ya? Paket dari mulai range-nya dari berapa? Range-nya itu kita dari mulai harga 150.000 itu sudah mendapatkan lebih dari 100 jenis makanan. Jadi di situ makan sepuasnya lah. Gitu. Tapi juga ada pertunjukan yang bisa ditonton sebelum buka, dan juga itu kan masuknya jam 3. Jadi jam 3 kita misalnya ngabuburit masih ada show dolphin, show cowboy yang bisa ditonton. Jadi sebelum buka bisa nonton itu dulu. Dolphin, cowboy, sea lion, tiger show itu bisa nonton itu dulu. Jadi sebelum nanti geser ke Rainforest Restaurant untuk buka puasa. Oh, berarti acaranya di restoran Rainforest, restoran utama kita. Utamanya di ini ya? Di area parkiran. Ya. Taman Safari kan terkenal dengan konsep show-nya ya. Yes. Ya, mungkin itu sebenarnya terinspirasi dari mana? Sebetulnya itu dari ini. Show-nya itu dulu sebelum Taman Safari sekarang binatang itu atau satwa-satwa itu, dulu konsepnya itu awalnya adalah sirkus keliling. Oh. Gitu. Iya. Jadi sirkus keliling itu kan juga melibatkan satwa yang sekarang tidak boleh ya. Jadi setelah kita keliling founder kita keliling Indonesia
seluruh Indonesia untuk sirkus keliling. Akhirnya kita mendapatkan atau tanah di area puncak itu yang dulunya itu kebun teh, jadi dibeli oleh founding father kita atau pemimpin kita. Terus akhirnya sirkus itu pindah di situ awalnya, tapi setelah itu berkembang menjadi, karena kita ada sirkus itu ada satwa, jadi berkembang ke penangkaran satwa. Ya. Seperti itu. Artinya tanpa menghilangkan ciri khas Sirkus itu ya. Show atau akrobatik itu. Itu temanya berarti beda-beda show-nya? Show-nya kita menyebutnya itu presentasi edukasi satwa. Itu ada beberapa. Ada dolphin, lumba-lumba, ada singa dan macan, terus juga ada cowboy show, terus juga ada sea lion, ada gajah Sumatera, terus ada various animal atau binatang kecil-kecil kayak kucing, binturong, itu kita bisa tampilkan pertunjukannya. Dan juga ada pertunjukan akrobat. Saat ini total hewan di Taman Safari Cisarua ada berapa? Di Taman Safari Bogor ya terutama ya, itu ada 3.000-an dari 300 spesies satwa. Itu. Endemiknya apa ada Indonesia atau dari luar? Kita ada yang dari luar juga. Kalau endemik itu kita ada gajah, terus juga ada harimau Sumatera, terus ada binturong, ada burung calak Bali, kasuari, dan masih banyak lagi lah yang endemik gitu. Terus ada juga koleksi baru kita di Golden Tiger. Itu dari Benggala, bukan endemik. Oh, Benggala. Tapi India itu, berarti. Betul, dari India. Itu Golden Tiger satu-satunya di Indonesia yang punya taman safari. Oh, itu sepasang? Enggak, itu yang jantan. Jantan. Mungkin mau dicarikan betina di. Betinanya lagi kita harimau putih. Harimau putih itu dari mana? Harimau Benggala juga. Benggala juga. Satwa endemik kita harimau cuma Sumatera aja, yang masih ada ya. Dulu kan ada Bali sama Jawa, tapi udah punah. Ya, kalau kumbang, macan kumbang? Macan kumbang itu endemik juga. Ada. Macan kumbang, macan tutul gitu ada penangkarannya. Soalnya di daerah Gunung Gede Pangrango itu masih ada gitu. Itu macan kumbang masih yang liar-liar itu masih suka keluar juga. Iya, gitu. Benar. Tapi TSI ada juga di situ. Macan kumbang? Iya. Ada. Maksudnya yang di luar penangkaran itu kan? Ada. Itu masih endemik kan? Endemik ya? Masih ada juga. Ya. Ini soal hewan panda. Nah, kan awalnya kan TSI mendatangkan panda kan dari Cina kan prosesnya pinjam ya. Apa pinjam atau gimana ini sekarang? Jadi itu proses sebenarnya hewan untuk hubungan diplomatik sih antara Indonesia dengan Cina. Jadi Cina itu punya kebijakan untuk meminjamkan satwa panda ke negara yang punya hubungan diplomatik, salah satunya Indonesia. Jadi setiap negara itu diberikan satu pasang di negaranya. Kayak Malaysia punya satu pasang dari Cina, terus juga dari Indonesia juga satu pasang kan. Itu di tahun 2017. Itu namanya Huchun dan Cacau kalau yang di Taman Safari Indonesia seperti itu. Dan di Thailand pun ada, di Australia saya kurang tahu ada apa enggak. Tapi dia setahu saya Cina itu meminjamkan ke belasan negara lah panda itu. Jadi itu sifatnya dipinjamkan dari Cina seperti itu. Tapi apakah Cina bisa menarik kembali satwa panda itu? Bisa. Tapi kita saat ini belum ada wacana untuk Cina itu menarik kembali. Kemarin duta besarnya baru ke Bogor juga. Dia sangat senang dengan keberadaan di sini karena sehat kan. Dan juga kan itunya selalu dipantau. Kita kan selalu mengirimkan report harian itu tentang kondisi pandanya itu kan ke China itu kan tiap hari ya. Jadi dalam tiap hari itu kita selalu mengirimkan report ke China bagaimana kondisinya, kondisi hormonalnya, kondisi pakannya bagaimana gitu sih yang kita lakukan selama ini. Sampai sekarang sih belum ada wacana untuk mengembalikan lagi atau panda itu diminta lagi ke China, belum ada. Jadi sudah 8 tahun di sini ya? 2017 sampai 2025 itu sekitar 8 tahun. 4 tahun ya. Berarti yang menjadi favorit wisata
wisatawan itu ada panda salah satunya. Salah satunya panda, harimau juga favorit, terus juga ada si lain juga favorit, lumba-lumba juga gitu. Ya, Mas, selama Ramadan ini aktivitas ATS itu seperti apa? Apakah sama seperti hari normal atau ada perubahan mungkin? Kalau perubahan sih kita nggak ada ya, tetap tiket tetap buka dari pagi, cuma ada perubahan jadwal show aja. Yang tadi presentasi edukasi satwa itu ada perubahannya. Jadi yang biasanya show, salah satunya ya, yang biasanya show dolphin itu di jam 11 sama jam 2 kita ubah di jam 2 sama jam 15.30 karena untuk mengakomodir pengunjung yang mau ngabuburit gitu. Jadi bisa nonton show dolphin dulu karena show dolphin itu salah satu show yang paling favorit di Taman Safari. Iya. Sekarang ya dari dulu. Ya. Kemudian untuk safari malam sendiri masih berlangsung apa sih? Selama bulan Ramadan kita tiadakan, gantinya dengan promo iftar itu yang mulai dari tanggal 7. Jadi iftar itu dimulai dari masuk jam 3, tapi nanti selesai iftarnya itu atau selesai pertunjukan terakhir itu jam 7:30. Itu ada fire dance. Udah pernah nonton fire dance? Dulu sih pernah, kalau tidak salah. Saya pernah ya. Itu udah ada perubahan-perubahan sih sekarang gitu. Nah itu nanti tiap hari ada fire dance di Taman Safari. Iya. Taman Safari kan selain sebenarnya ada hotel juga ya. Yes, hotel, resort. Terus kemudian penakarannya, restorannya. Sekarang yang baru nih permainan. Ya. Bisa dijelasin gitu. Yang baru ini sebetulnya bukan di lokasi Taman Safari ya, tapi saya bisa kasih tahu itu lokasinya di Enchanting Valley atau yang dulu namanya kita sebut Taman Wisata Matahari, sekarang sudah diakuisisi oleh Taman Safari. Seperti itu. Nah itu konsepnya itu seperti wahana permainan aja. Di situ ada permainan anak-anak sih, terutama ada permainan go-kartnya, ada juga permainan trampolin dan masih banyak lagi di situ. Terus juga ada restoran juga, bisa buat nongkrong-nongkrong juga di situ. Terus juga ada pertunjukannya, itu ada 2, pertunjukan angklung sama pertunjukan ngelila show tentang tentang seorang anak yang kampungnya itu diserang oleh pemburu bayaran untuk mengambil satwa-satwa di situ. Tapi akhirnya dibantu warga berkumpul untuk menghalau pemburu liarnya itu. Seperti itu sih konsepnya. Ya, seperti ya. Berarti dengan di TSC yang di ini ada juga permainan kan? Apa dipindah ke sana? Beda, sama sekali beda. Dan juga ada satwanya juga beberapa, tapi cuma satwa seperti di Baby Zoo, kayak binturong, ular, burung elang, itu meerkat itu ada di Enchanting Valley. Tapi kalau satwa-satwa eksotis kayak gajah, jerapah, terus si lion, lumba-lumba itu belum ada di Enchanting Valley. Ya, sebenarnya TSC kan selain di Bogor ada di beberapa daerah juga ya. Ada bisa dijelaskan Mas? Itu ada di Bali, ada di Prigen Jawa Timur, ada di Jakarta juga di Safari Jakarta Aquarium, terus ada di Solo itu yang konsepnya park semua di situ. Dan juga ada hotel itu ada RSG, Royal Safari Garden, terus ada Baobab itu di Prigen, kalau di Bali saya lupa namanya. Gitu. Ya, sebenarnya dengan semua hal yang dimiliki Taman Safari saat ini mungkin tujuannya ingin seperti apa gitu? Taman Safari ya. Taman Safari tujuannya itu ingin menjadi salah satu lembaga, kita dikenal sebagai lembaga konservasi ya. Selama ini kan kita dikenal sebagai lembaga wisata aja kan, wisata atau rekreasi. Tapi sebetulnya yang utama itu yang kita ini mau lebih dikenal itu sebagai lembaga konservasi. Nah, lembaga konservasi itu salah satu upayanya dengan adalah breeding atau pengembangbiakan satwa-satwa endemik. Kalau di Taman Safari itu ada yang Bogor ya, itu ada yang namanya bank sperma harimau Sumatera, itu kita punya seperti itu. Nah, dulu juga kita ada program-program pelepas liaran atau mengembalikan satwa-satwa endemik yang kita besarkan di Taman Safari, dilepaskan lagi ke alam liar. Contohnya
kemarin tahun 2023 awal itu kita melepas liarkan elang Jawa di Jawa Barat di habitatnya. Lalu tahun lalu kita melepaskan komodo di Lombok. Terus juga akhir tahun 2024 kita melepaskan banteng Jawa di Pangandaran. Itu salah satu bentuk konservasi yang Taman Safari sebetulnya untuk mendukung konservasi yang selama ini dilakukan pemerintah. Ya, artinya selain sebagai taman wisata juga sebagai lembaga konservasi ya. Terbesar di Indonesia lah. Indonesia ya. Ya. Kan sebelumnya sempat beredar tuh, Mas, banyak beberapa lah kebun raya, maksudnya kebun binatang itu yang tidak memperhatikan kondisi kesehatan satu-satunya gitu. Betul. Ya mungkin dari tesis sendiri konsep yang dipakai itu seperti apa untuk melestarikan satwa gitu kan, sampai akhirnya bisa dilepas liarkan kembali ke habitat mereka. Oke, konsep yang dipakai Taman Safari sebetulnya sesuai dengan konsep animal welfare ya. Kita ingin satwa itu diperlakukan sebagaimana semestinya gitu kan. Jadi setiap satwa yang lahir di Taman Safari itu pasti akan diperhatikan, pertama kondisi kesehatannya dimonitor tiap hari, lalu kondisi nutrisinya dimonitor juga tiap hari, lalu juga kita ada tim sendiri atau tim dari LS ya, kita nyebutnya Life Science itu yang punya caregiver, jadi atau perawat satwa. Jadi dia di mana ketika satwanya itu lahir dan induknya nggak mau menyusui atau mau merawat satwanya, diambil oleh tim caregiver itu. Jadi dibesarkan. Contohnya itu yang terakhir itu simpanse atau orang utan. Nah, induknya nggak mau menyusui. Jadi akhirnya kita berikan susu susu yang dari caregiver itu, dan susunya juga nggak main-main ya. Susunya juga kita sesuaikan juga dengan kebutuhan. Ada susu impor gitu kan. Jadi kita berikan itu kepada satwa-satwa kita supaya mereka tumbuhnya juga sesuai dengan harapan atau dalam kondisi sehat gitu sih. Seperti itu ya. Sebelum dilepas liarkan. Iya. Gitu. Kalau TSI itu menerima ini nggak hewan ya, contoh kan dipiara manusia, tapi hewan itu kan dilindungi ya. Betul. Dan akhirnya harus dilepaskan karena ada undang-undang yang mengatur ya. Betul. Menerima seperti itu nggak TSI? Kita terima juga, tapi harus dengan syarat dan ketentuan hewannya gitu kan. Yang pasti hewannya itu bukan hewan hasil tangkapan ilegal. Kita akan cari tahu dulu ketika ada satwa yang datang, ketika ini satwanya dari mana, Bapak dapatnya dari mana gitu kan. Ini apakah hasil penangkapan ilegal? Kalau penangkapan ilegal dan tidak ada surat-surat resminya, kita tidak akan bisa menerima gitu. Atau bisa juga menerima tapi dengan syarat yang sangat ketat gitu kan. Ya, jadi nanti akan didata siapa yang ngasih, siapa yang hewan itu dari mana, hasil tangkapan mana. Karena kalaupun tetap dirawat sama orang yang sekarang, pasti akan ujung-ujungnya mati gitu. Jadi kita dulunya menerima, tapi harus dengan syarat yang ketat. Kita juga tidak bisa menerima sembarang hewan kayak anjing dan kucing, itu juga tidak bisa karena itu sifatnya hama di Taman Safari. Gitu, membawa penyakit. Gitu. Berarti koordinasi juga dengan Balai karantina ya, kemarin baru memberikan yang terakhir ya, kalau nggak salah penyu apa kura-kura itu hasil tangkapan ilegal dari Australia. Itu diserahkan ke Taman Safari sekitar 18. Banyak juga ya. Jadi kita piara hasil tangkapan ilegal dari negara lain yang berhasil diamankan Balai Karantina, diserahkan Taman Safari. Itu berarti yang langka juga ya, penyu langka atau dilindungi? Saya kurang paham ya, sepertinya penyu langka. Ya. Oke Mas, beberapa hari lalu kan dikunjungi Menteri Lingkungan Hidup ya, TSI. Lingkungan Hidup. Betul. Pengelolaan sampah. Bisa ceritain nggak Mas? Jadi Taman Safari itu punya tempat pengelolaan sampah sendiri ya, namanya Integrated Waste Management. Jadi di mana sampah-sampah yang diproduksi oleh Taman Safari dikelola sendiri, dikelola oleh IWM, kita nyebutnya IWM itu, untuk dijadikan lagi bahan
materi yang bisa dijual ya oleh IWM. Kalau sampah-sampah itu kan memproduksi maggot ya. Maggot itu ternyata memiliki nutrisi dan akhirnya bisa punya nilai ekonomi di situ. Jadi kita bisa jual dari sampah-sampah yang dikumpulkan sampah-sampah organik ya, selama yang dikumpulkan di Taman Safari. Seperti itu sih konsepnya. Jadi kita nggak membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, tapi kita olah lagi menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual. Tuh. Ya, itu sampah organik dari Taman Safari atau mungkin ada sampah dari masyarakat sebetulnya nggak ada sampah, paling banyak sampah organik dari Taman Safari sendiri, tapi kita juga membuka kemungkinan untuk sampah organik dari luar, tapi kita nggak bisa terima semua gitu yang bisa masuk ke Taman Safari seperti itu, karena dari Taman Safari sendiri untuk hariannya sudah banyak sampah organik yang diproduksi. Ya. Gitu. Awalnya terbesit ide seperti itu dari mana? Sebetulnya kita melihat di Jawa Tengah itu ada konsep yang sama tuh dari mahasiswa UGM kalau nggak salah, itu membuat integrated waste management tapi bukan di area Jawa Tengah ya, bukan di area Jawa Barat. Nah kita terinspirasi seperti itu, oh ternyata sampah itu memiliki nilai ekonomi ya jika diolah dengan benar gitu. Akhirnya kita bekerja sama dengan namanya Green Prosa ya, itu untuk membuat pengelolaan sampah di Taman Safari seperti itu. Jadi akhirnya sekitar tahun 2023 pertengahan itu kita melakukan MOU dengan Green Prosa untuk membangun pengelolaan sampah di Taman Safari, dan sampahnya Taman Safari akhirnya nggak dibuang lagi ke tempat pembuangan sampah akhir, tapi ke situ untuk diolah sendiri menjadi maggot. Jadi maggot ya? Maggot itu bisa dipakai untuk pakan burung gitu, atau juga bisa dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Berarti apakah dijual langsung di dalam Taman Safari? Taman Safari hasil ada, bisa langsung ke datang situ, nanti bisa beli di area IWM atau Integrated Waste Management itu bisa beli maggotnya langsung. Saya kurang paham harganya berapa ya. Maggotnya ya. Iya, kalau maggot itu dari mana dapatnya? Maggot itu dari sampah organik itu. Jadi dikumpulin tadi kan. Maggot itu sebetulnya bahasa ininya belatung ya. Nah itu sebetulnya dari belatung itu sebelum menjadi kupu-kupu itu dia maggot dulu. Jadi maggot itu kita kumpulin terus kita goreng gitu. Oh digoreng. Belum nyobain? Belum pernah saya. Bisa dimakan? Bisa, bisa dimakan langsung. Itu dijual. Itu. Oh makanya baru ini. Kayak rasa seperti apa mas? Rasanya ya nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Ambar aja maggot. Gitu. Kayak laron tau? Laron ya. Kayak laron kayak gitu. Kalau digoreng kayak gitu. Gitu. Oke, mas ini jelang Lebaran nih kan Taman Safari Indonesia selalu jadi ini ya magnet ya, terutama di Cisarua ya. Mungkin selama Lebaran ini antisipasi ada mungkin promosi yang udah dilakukan oleh Taman Safari Indonesia itu seperti apa? Lebaran nanti kita mulai high season ya, dimulai di tanggal 28 itu harga tiketnya mulai dari 260 ribuan ya. Lalu antisipasi yang kita lakukan untuk sekarang sih sama seperti high season sebelumnya ya, kita akan menambah personil di baik itu keamanan, personil kebersihan dan personil F&B ya, itu di lapangan karena pengunjung kita akan membludak, dan juga kita juga menambah signage terutama yang berkaitan dengan informasi kesehatan, keamanan itu akan kita tambah juga. Seperti itu sih antisipasinya. Dan juga kalau masih hujan kita juga akan menyediakan tempat-tempat membeli jas hujan maupun payung di Taman Safari gitu. Ya, biasanya kan sering padat ya sampai macet gitu, mular ya gitu ya. Mungkin antisipasinya seperti apa? Kalau antisipasi kemacetan itu kita membuka loket tambahannya di area parkir G namanya. Itu ada area loket tambahan sekitar 4 loket lagi. Itu nanti bisa dialihkan ke parkir G itu untuk mengurangi atau mengurai kemacetan di lingkungan jalan masuk Taman Safari. Itu sih antisipasinya. Seperti ya, kayak Mas. Udah banyak prestasi yang diraih oleh Taman Safari Indonesia ya, khususnya di Cisarua ya, baik nasional maupun internasional ya. Mungkin
cara untuk mempertahankan torehan prestasi itu apa yang dilakukan oleh TSI? Yang pasti prestasi yang banyak kita dapat itu kan terkait dengan konservasi atau satwa ya selama ini ya. Yang pasti kita akan mempertahankan cara kita memperlakukan satwa atau cara kita merawat satwa di Taman Safari. Itu sih yang akan kita lakukan. Kita nggak mau ada banyak satwa mati di Taman Safari gitu kan. Kita juga tidak mau sampai ada berita satwa itu sakit di Taman Safari. Nah, bisa dilihat dari kondisi kalau main ke Taman Safari kan bisa dilihat ya kondisi satwa-satwanya sehat ya, masih sehat ya gitu. Jadi kita akan mempertahankan pengelolaan satwa kita karena memang tujuan awal kita atau tujuan yang ingin kita capai itu bukan lembaga atau tempat rekreasi, tapi lembaga konservasi. Jadi kita sangat concern di masalah perawatan satwa itu. Gitu. Ya, mungkin ini banyak belum diketahui oleh masyarakat ya. Ya. Taman Safari juga ada curug ya. Curug ya. Curug Jaksa. Maksudnya dari daerah mana itu? Dari Taman Safari, kalau curug itu di area paling ujung. Oh, paling ujung Taman Safari, nanti lurus naik aja terus ke area Koboisan, nanti ada pertunjukannya Curug Jaksa. Nanti naik aja ke situ curug, lalu nanti kalau mau karya itu harus turun dari mobil dan jalan sekitar 10 menit untuk nyampe curugnya. Itu sudah lama berarti ada? Udah lama dari awal. Dari awal Taman Safari bisa berdiri? Sekitar tahun 90-an. 90-an Taman Safari kan ada di tahun 86. Gitu. Tapi curug itu baru ada baru masuk area Taman Safari itu di tahun 90-an. Iya. Gitu. Ada apa aja di sana? Itu ada curug aja sih, curug dan juga ada trekking kalau mau ada tempat trekking juga, ada tempat kafe-kafenya juga, tapi kafenya itu cuma sebatas jual kayak kopi-kopian aja gitu. Iya. Oke. Kira-kira ada agenda atau promo apa lagi nih dari Taman Safari Nusa Cisarua? Untuk sementara sih baru itu ya. Untuk promonya untuk Ramadan, tapi juga nanti kita akan menyelenggarakan beberapa event lah sampai akhir tahun, seperti konser, event yang bertema lebih ke Gen Z itu nanti akan kita adakan lagi di tahun ini. Sementara untuk yang saat ini berjalan masih promo Ramadan. Ya? Iya. Baik. Oke, terima kasih atas waktu Sama-sama. dan kesempatannya. Menarik sekali, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bicara wabarakatuh. Bogor.